Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi sama Miss Yani. Kita lanjutkan materi tentang lensa. Kemarin kita sudah bahas lensa cembung. Sekarang kita lanjutkan materinya ke lensa cekung. Tapi sebelum masuk ke materi, kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita kali ini diberi kemudahan dan ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk orang banyak. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah bahas tentang lensa cembung ya. Kemudian juga sudah latihan. Sekarang kita lanjutkan tentang lensa cekung. Apa itu lensa cekung? Ya, Miss Yani review lagi sedikit. Lensa itu adalah benda bening yang dibatasi oleh dua bidang lengkung. Bendanya bening dibatasi oleh dua bidang yang lengkung. Atau salah satu bidang lengkung dan satunya bidang datar. Jadi nggak harus dua-duanya lengkung. Bisa yang satunya lengkung, yang satunya datar. Bisa yang satunya lengkung, atau yang satunya lengkung, yang satu datar, atau dua-duanya lengkung ya. Jadi nggak harus dua-duanya lengkung, bisa juga salah satunya lengkung, salah satunya datar. Kemudian lensa itu dibagi ada dua, ada lensa cembung, kemarin kita sudah bahas. Sekarang sama yang hari ini kita bahas nih, namanya lensa cekung. Sama cermin juga ada dua kan, cermin cekung sama cermin cembung. Oh, cermin ada tiga sama cermin datar. Kalau lensa ada dua, lensa cembung sama lensa cekung. Cembung cekungnya lensa dibedakan oleh ketebalan pada bagian tengah. Cembung atau cekungnya lensa dibedakan oleh ketebalan pada bagian tengah lensa terhadap bagian tepinya. Ya, jadi dibilang cembung atau cekung tergantung bagian tengahnya. Ya, bagian tengahnya itu tebal atau tipis gitu ya. Akibat dari ketebalannya yang berbeda, maka bayangan yang dihasilkan oleh masing-masing lensa pun memiliki sifat yang berbeda juga. Jadi tergantung ketebalannya. Ketebalan ini akan mempengaruhi sifat bayangannya. Ya, nanti bayangannya apakah diperbesar atau diperkecil, maya atau nyata, tegak atau terbalik gitu. Sekali lagi, cembung atau cekungnya lensa dibedakan oleh ketebalan pada bagian tengah lensa terhadap bagian tepinya ya. Kalau tadi kan ini kita bahas lensa cekung. Lensa cekung adalah lensa yang bagian tengahnya tipis. Lensa cekung adalah lensa yang bagian tengahnya tipis, tapi bagian tepinya tebal. Ya, jadi tengahnya tipis, tepinya tebal. Itu namanya lensa cekung. Lensa cekung disebut juga sebagai lensa negatif. Kenapa dia disebut lensa negatif? Karena fokusnya bernilai negatif ya. Jadi kemarin Miss Yani juga sempat singgung bahwa lensa cembung sama konsepnya dengan cermin cekung. Fokusnya positif ya. Nah, lensa cekung sama dengan cermin cembung. Fokusnya bernilai negatif. Nah, si lensa cekung ini bersifat menyebarkan cahaya atau disebut juga divergen. Lensa cekung dibedakan menjadi tiga ya, sama kayak kemarin lensa cembung. Ada yang rangkap, jadi dibuat rangkap. Kalau kemarin cembung-cembung, biconvex ya kalau cembung. Nah, kalau sekarang dibuat rangkapnya cekung-cekung, berarti biconcav. Kemudian ada juga yang dipasangkan dengan datar. Jadi ada lensa cekung dan yang lensa datarnya. Disebutnya datar itu plan, berarti plan konkav. Cekung itu konkav ya, jadi plan konkav. Kemudian ada juga cekung dipasangkan dengan cembung, jadinya convex konkav ya, convex konkav. Kalau biconcav itu cekung-cekung, kalau cekung datar plan konkav, kalau cembung cekung convex konkav. Nah, ini gambarnya, gambar lensa cekung. Tadi yang Miss Yani sudah sebutkan, ada lensa biconcav. Bi itu berarti dua, berarti ada dibuat rangkap ya. Cekungnya ada dua. Cekung ketemu cekung, dipasangkan dengan cekung. Kemudian ada juga ini yang tengah adalah plan konkav, di mana cekung ketemu dengan datar. Kemudian ada yang ini yang paling kanan, itu namanya lensa convex konkav ya. Jadi cembung sama cekung dipadukan gitu ya. Jadi perpaduan antara cekung dan cembung. Nah, aplikasinya ada di mana sih ini bukan lensa cembung, tapi lensa cekung. Lensa cekung itu ada di kacamata ya, kacamata baca itu ada yang pakai lensa cembung, ada yang pakai lensa cekung. Kemudian ada di teropong. Teropong ini lensa
cekung digunakan di teropong fungsinya untuk membalik, ya, lensa pembalik. Jadi supaya teropongnya itu tidak terlalu panjang, maka dipakaikan lensa cekung. Untuk apa? Untuk membalikan bayangan. Karena kan bayangan yang ditangkap oleh lensa cembung sebelumnya itu bersifat terbalik, maka untuk membalikan lagi supaya bayangan yang kita dapat itu tegak, maka harus dipakaikan lensa pembalik. Dan lensa pembalik ini pakai lensa cekung, ya. Kemudian ada door viewer atau ini yang suka ada di kamar hotel, yang ada suka buat ngintip di pintu itu namanya door viewer, itu pakai lensa cekung. Sorry, ini misalnya tipe bukan cembung tapi lensa cekung. Berikutnya, sinar-sinar istimewa pada lensa cekung sama seperti lensa cembung, lensa cekung juga punya sinar istimewa. Ya, sinar istimewa lensa cekung pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus. Kayaknya kalimatnya ini hampir mirip ya dari yang mulai awal dari cermin ya, kalimatnya mirip-mirip. Sinar yang datang sejajar sumbu utama akan diteruskan seolah-olah berasal dari dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus. Sinar istimewa yang kedua, sinar yang datang melalui titik fokus akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Nah, sinar istimewa yang ketiga, sinar yang datang melalui titik pusat optik lensa, dia tidak akan dibiaskan tapi akan diteruskan. Sifat bayangan pada lensa cekung, ini aturan ruangnya masih sama seperti lensa cembung ya, cuma agak beda di ruang bendanya. Tolong diperhatikan kalau kemarin ruang bendanya itu di sini 1 2 3 kalau kemarin di lensa cembung di sininya kan ruang 1, ruang 2, ruang 3 nih yang di sebelah kiri. Ini sinar datang dari sini ya. Ini sinar datang ya. Sinar datang dari arah sini ya. Nah, berarti ini adalah depan cermin. Jadi di mana sinar datang itu namanya dikatakan depan cermin, sorry. Nah, kalau kemarin di lensa cembung, ini ruang 1, ini ruang 2, ini ruang 3 gitu kan. Nah, kalau di lensa cekung ini sama kayak cermin cembung ya. Jadi di sininya adalah ruang 4. Di sebelah depan cermin, di depan cermin itu adalah ruang 4. Di depan cermin adalah ruang 4. Ya, di depan cermin ini disebut dengan ruang 4. Kemudian di mana ruang bendanya? Ruang bendanya ada di belakang cermin. Jadi kalau ini di ruang 4, berarti ruang 1, 2, 3-nya ada di belakang cermin. Ini depan cermin ya, ini depan cermin. Yang ini belakang cermin ya, karena sinarnya datang dari sebelah kiri. Berarti depannya itu yang ini. Ini belakangnya. Ruang 4-nya ada di depan cermin. Hanya ruang 4 yang ada di depan cermin, maka ruang 1, ruang 2, ruang 3 ini ada di belakang cermin. Kalau benda ada di belakang cermin, maka bendanya bersifat maya. Ya, ini bendanya bersifat nyata. Nah, ini ya. Bayangannya ini semua bersifat nyata. Yang ini bayangannya bersifat ini bayangannya bersifat maya, ini bayangannya bersifat nyata. Kebalik tulisannya, sebentar. Wait ya. Ini bendanya bersifat maya, maka bayangannya bersifat nyata. Yang ini kebalikannya pokoknya kalau bayangan. Kalau ini nyata berarti ini bayangannya bersifat maya. Ya, jadi bisa diulangin. Kalau sinar datanya dari sebelah kiri sini berarti yang ini depan cermin. Nah, kalau benda di depan cermin maka bendanya bersifat nyata. Bendanya ada di depan cermin, maka bendanya bersifat nyata. Kemudian, kalau di ruang 4, maka ruang 1, 2, 3-nya ada di belakang cermin. Nah, benda yang ada di belakang cermin, maka sifatnya maya. Kebalikannya dengan itu, maka bayangan akan bersifat berkebalikan. Kalau yang ini nyata, maka di bawahnya maya. Kalau yang ini bendanya maya, maka di sini bayangannya nyata gitu ya. Jadi berkebalikan. Nih, depan lensa bendanya nyata, bayangannya maya. Kalau di belakang lensa bendanya maya, maka bayangannya nyata. Kemudian menentukan tegak atau terbalik. Menentukan tegak atau terbalik masih sama seperti lensa dan cermin kemarin, bahwa di ruang 1 dan di ruang 4 bendanya bersifat tegak. Jadi di ruang 1 dan di ruang 4 ini bersifat tegak. Kemudian kalau di ruang 2 dan di ruang 3 dia terbalik ya. Ruang 2 dan ruang 3 dia terbalik. Nah, kemudian yang ketiga, menentukan diperbesar atau diperkecil masih sama juga. Kalau misalnya benda
ini bayangan. Ya, kalau bendanya di ruang 1 misalnya, maka bayangan di ruang 4. Tapi kan ini karena lensa cekung yang ada di depan cermin itu hanya ruang bendanya hanya ruang benda 4. Berarti bayangannya hanya ada di ruang 1. 4 ke 1 itu berarti turun, berarti jadinya diperkecil ya, diperkecil. Kemudian tadi kalau di ruang 4 sama di ruang 1, bayangan itu bersifat tegak ya, tidak terbalik, dia tegak. Kemudian kalau di ruang 4, benda di ruang 4 nih, maka bayangan akan ada di ruang 1. Maka bendanya nyata, bayangannya maya ya. Jadi sifatnya maya, tegak, diperkecil ya. Jadi lensa cekung hanya punya satu sifat bayangan, yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Kenapa? Karena bendanya hanya bisa ada di ruang 4. Karena ruang benda yang di depan cermin hanya ruang 4. Sisanya ruang 1, 2, 3 ada di belakang cermin. Tidak mungkin kita meletakkan bendanya di belakang cermin gitu ya, di belakang lensa, sorry, di belakang lensa. Oke. Ya, jadi untuk lensa cekung benda hanya ada di ruang 4 karena yang di depan cermin ruang bendanya hanya ruang 4, sisanya di belakang cermin. Jadi otomatis bayangannya pun yang terbentuk hanya akan ada di ruang 1. Ya, hanya akan ada di ruang 1. Karena totalnya harus sama dengan 5. Ya, kemudian kalau benda di ruang 4, bayangan di ruang 1. Ruang 1 itu sifatnya maya. Ya, bendanya nyata, bayangannya maya kalau di depan lensa. Kemudian kalau tegak atau terbalik, 1 dan 4 itu tegak, ya, 2 dan 3 baru terbalik. Karena cuma ada di ruang 1, benda di ruang 4, maka bayangan pasti di ruang 1, jadi pasti sifatnya tegak. Kemudian kalau diperbesar atau diperkecil masih sama. Kalau dari 1 ke 4 berarti diperbesar karena naik ya, dari 1 ke 4 itu kan naik. Nah, karena dari ruang 4 berarti bayangan di ruang 1, 4 ke 1 berarti turun, berarti diperkecil. Maka sifat bayangan untuk lensa cekung hanya ada satu, yaitu diperkecil, tegak, dan maya. Maya, tegak, diperkecil ya. Jadi bayangannya maya, tegak, diperkecil. Oke, kita lanjut. Rumus lensa cekung masih sama ya, 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen, atau misalnya biasanya pakainya 1 per SO tambah 1 per SI. O ini objek, I ini image ya. O ini objek atau benda, I itu image atau bayangan. Jangan lupa untuk lensa cekung ini sama dengan cermin cembung, di mana fokusnya bernilai negatif ya, fokusnya bernilai negatif. Kemudian, untuk mencari perbesaran masih sama, M sama dengan S aksen per S atau SI per SO. Bisa juga nih SI, ini SO, tapi nilainya mutlak, tidak main negatif ya. Jadi tidak ada nilai negatif di sini. Kemudian, kalau diminta mencari ketinggian, berarti M sama dengan HI per HO. Berarti kalau ditanya HI sama dengan M dikali HO. Ya, HI sama dengan M dikali HO. Kemudian, kalau ditanya kekuatan lensa, powernya 1 per F ini kalau dalam meter. Tapi karena kita tidak pakai dalam meter, maka kita biasanya gunakan pakai yang ini. Ya, 100 per F. 100 per F karena ini kita masih gunakan dalam sentimeter. Jadi tidak perlu mengubah ke meter. Next, ke contoh soal. Sebuah benda setinggi 10 cm berada di depan lensa cekung. Benda setinggi, berarti ini tinggi benda, berarti HO-nya ini. Di depan lensa cekung dengan jarak benda, berarti ini SO-nya. Jarak fokus lensa 20, berarti ini F-nya. Yang ditanya jarak bayangan. Maka kita masukkan ke rumusnya, di mana rumusnya itu 1 per SI sama dengan 1 per F dikurang 1 per SO. Jangan lupa fokusnya dia harus bernilai negatif. Maka jadinya min 1 per 20 dikurangi 1 per jarak bendanya 30. KPK 20 dan 30 kita bisa pakai 60. 60 bagi 23, jangan lupa negatif. 60 bagi 32, berarti ini negatif juga. Min 3 dikurang 2, berarti sama dengan min 5 per 60 ya. Min ketemu min, jadi ngutang 3, belum bayar, belum ngutang lagi 2, jadi min 5 per 60. Maka SI-nya, ya jangan lupa dibalik. Min 60 bagi 5, maka sama dengan 60 bagi 5, 12 cm. Minusnya biarkan karena ini menyatakan bayangan bersifat
maya ya. Jadi kalau minus itu menyatakan bayangannya bersifat maya. Ya, kita udah dapat SI-nya. Sekarang kita cari apa perbesaran? Perbesaran itu berarti M sama dengan nilainya mutlak, tidak ada negatif dibagi SO, maka SI-nya tadi kita dapat 12 per SO-nya, jarak fokusnya, fokus lensanya jaraknya 30. Ya, jarak, bukan fokus, sorry, jarak benda, SI per SO, SI-nya 12, SO-nya 30. Ini sama-sama kita perkecil, boleh dibagi 3, 12 bagi 3, 4, 30 bagi 3, 10. Ya, 12 bagi 3, 4, 30 bagi 3, 10. Maka 4 per 10 hasilnya 0,4 kali. Untuk lensa cekung hasil pembesaran pasti di bawah 1, karena pasti diperkecil ya. Dari sini kita bisa tahu bahwa bayangannya bersifat diperkecil. Oke, yang ketiga kita diminta mencari tinggi bayangan. Berarti tadi tinggi bayangan itu HI sama dengan M dikali HO. Masukkan nilainya, M-nya 0,4 dikali HO-nya 10. Tahu kalau misalnya ini tadi lebih senang pakai pecahan, boleh 4 per 10 kali 10. Boleh nih ya, jadi bisa dicoret. Hasilnya adalah 4 cm. Kita mau dari sini juga boleh, ini 0 dicoret. Jadi hasilnya 4 cm. Sama aja ya, hasilnya sama-sama 4 cm. Nah, berarti sekarang kita yang keempat, apa pertanyaan yang keempat? Yang keempat ditanya sebutkan sifat bayangan. Sifat bayangan hanya ada satu, maya dia. Kemudian dia tegak pastinya, ya tidak terbalik, dan diperkecil ya. Maya, tegak, dan diperkecil. Ini sifat bayangannya. Oke, sampai sini bisa harap kalian bisa paham ya, sudah paham. Kita lanjut berikutnya. Ini adalah tugas untuk kamu ya, tugas untuk soal untuk yang nomor absen ganjil. Ini tugas untuk yang nomor ganjil. Kemudian kalau ini tugas untuk yang absennya nomor genap. Oke. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran dari Miss Yani sampai selesai ya. Mudah-mudahan tidak di-skip ya. Mudah-mudahan disimak dari awal sampai akhir sehingga kalian bisa menyimak atau menyerap pembelajarannya, menyerap penjelasannya secara utuh, tidak terpotong-potong. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.